Jadi dengan keadaan pandemi sekarang ini, yang kita lihat adalah perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil, sampai kepada pedagang kaki lima, itu semua mengalami kesusahan. Indonesia mengalami kesulitan dan harus secara bersama-sama bersama dengan pemerintah bagaimana kita harus melakukan recovery ekonomi. Nah, recovery ekonomi itu harus kita berbasiskan dulu di bidang pangan. Karena itu ada beberapa yang harus kita kerjakan. Pertama, secara serentak pemerintah daerah di berbagai tempat mengimbau dan mengarahkan warganya untuk menanam apa saja yang bisa dikonsumsi. Karena bagaimanapun sedikit banyak itu akan bisa membantu kemampuan nasional untuk menghidupkan masyarakatnya yang 260 juta ini. Itu pemerintah daerah mengarahkan masyarakatnya masing-masing secara bergotong royong. Lagi-lagi kuncinya bergotong royong. Yang kedua, perusahaan pemerintah seperti Bulog juga harusnya sudah berpikir mengantisipasi ini. Kalau terjadi sesuatu seperti dugaan, saya kira bukan hanya saya yang menduga, banyak juga orang lain menduga begitu. Ya harus siap-siap. Mau impor dari mana? Ya, harus sudah menjajaki mulai dari sekarang. Kalau itu terjadi dan harus mengimpor belum dijajaki, ya kalau negaranya ada yang mau mengirim pangan ke kita. Kalau negara-negara yang biasanya mengirim ke kita itu juga mengalami kesusahan, dia pasti negara itu akan mempertahankan untuk konsumsi nasionalnya dulu. Saya yakin Bulog sudah berpikir juga ke arah sana, cuman nggak diekspos. Saya yakin itu mereka juga sudah melakukan tindakan-tindakan yang seperti yang saya bayangkan itu. Desa. Karena apa? Karena desa masih punya alat produksi. Dia masih punya tanah. Masyarakat di desa masih punya tanah. Itu alat produksi. Dia masih punya kemampuan untuk bekerja. Masyarakat desa masih punya semangat gotong royong. Ini harus digerakkan untuk memproduksi pangan. Sekaligus juga sebenarnya dalam keadaan seperti sekarang ini pemerintah turun untuk membantu dan mengarahkan masyarakat desa agar desa itu mulai terintegrasi bekerjanya. Mereka harus diajari juga tentang value added, nilai tambah. Yang dilakukan pemerintah sekarang ada wacananya ke sana, tapi eksekusinya setidaknya saya belum melihat terkoordinasi. Ya, kan ada anggaran tersebar di mana-mana kementerian itu. Harus difokuskan. Saya kira pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh hal secara bersamaan. Tapi pemerintah itu harus membuat sukses story yang bisa ditiru oleh kelompok-kelompok masyarakat. Ya, tidak harus seluruh desa. Bukan hanya penting, sangat penting. Pertama, sinergitas di antara kementerian. Karena bersama-sama mereka sinergi ada di tengah-tengah rakyat. Jadi, kekhawatiran kita terhadap urbanisasi, pergi ke kota untuk mencari hidup, itu akan berkurang. Karena itu penting sekali lah desa dimampukan. Jadi recovery ekonomi kita ini jangan lupa. Desa menjadi utama kalau menurut saya. Departemen Pertanian, kalau tidak salah sekitar puluhan triliun, diharapkan lewat Kementerian Pertanian, perbankan bisa mendapatkan penerima di sektor pertanian. Penerima kur. Tetapi ini kan harus dikembalikan. Ada dana kur, ada juga dana dari Kementerian Koperasi. Mungkin dana hibah nggak ada, tapi ada LPDB di sana. Lembaga pengelola dana bergulir. Besar juga itu di situ itu. Bagaimana mensinergikan ini?
Ya, dari segi sektor ada Kementerian Pertanian, ada ada Kementerian Kelautan dan Perikanan dari segi sektor. Nah, ada dari perbankan itu KUR. Nah, ada yang mengarahkan mereka berusaha mestinya dari koperasi. Inilah mungkin yang disebutkan mengkorporasikan petani. Ya, jadi misalnya gini ya, ada ini di programnya Kementerian Pertanian ini ya, itu besar sekali memberikan benih jagung sebagai contoh, dikasihkan ke petani, ya. Nah, di luar itu yang paling utama, ya, ada kepastian nggak pembeli jagung ini. Benihnya gratis, dia tanam, dia keluar uang untuk beli pupuk, dia keluar uang untuk bekerja, berhasil. Pada saat mau dijual harganya jeblok. Iya kan? Nah, jadi mestinya Kementerian Pertanian itu harus memastikan, ya tidak cukup hanya e-katalog. Sekali lagi, tidak cukup hanya e-katalog. Harus ada bobot. Berapa persen dari yang dia berikan itu dia bisa salurkan atau dia bisa beli kembali oleh jaringannya. Jadi soal harga ini tidak semua bisa diintervensi karena pasar banyak menentukannya. Ya, karena pasar banyak menentukannya. Tapi kan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa masuk yang mengurangi spekulasi orang. Contohnya misalnya, kalau harus mengimpor, kapan bisa diimpor? Harus ada strategi, dan strategi itu bukan petani punya. Strategi ya pemerintah yang membuatkan. Ya kan? Gitu. Ya semua kita perhatikan. Petani diperhatikan, industri diperhatikan, kan begitu ya. Nah, siapa yang bisa mengkoordinir itu? Ya pemerintah.